Pendengar, informasi topik kita berikutnya terkait dengan PMI ilegal asal NTT ditangkap polisi imigrasi Malaysia. Terkait dengan hal ini di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia dan Ketua Advokasi Masyarakat Sipil. Selamat pagi Bapak Gabriel. Selamat pagi RRI ND. Apa kabar pagi hari ini? Merdeka. Apa kabar Pak Gabriel pagi ini? Sehat dan tetap semangat untuk selamatkan warga NTT dimanapun berada. Amin. Posisinya di mana sekarang? Saat ini lagi di Jakarta. Oke ya, tentunya menyelesaikan segala masalah yang dihadapi ya terkait dengan PMI begitu ya Pak Gabriel ya? Betul sekali. Oke, baik. Bisa diceritakan sedikit terkait dengan topik kita pagi ini terkait dengan penangkapan terhadap PMI non-prosedural yang ditangkap oleh polisi imigrasi Malaysia? Ya, kami sebenarnya sangat berterima kasih berkat sosialisasi terkait pencegahan human trafficking dan migrasi aman, baik di jaringan nasional maupun internasional, maka ada satu hal yang menarik adalah Paus Fransiskus itu sangat care terhadap persoalan migrasi. Dan salah satunya adalah beliau membentuk namanya Tali Takum. Tali Takum artinya bangkitlah, bangunlah, untuk semua para suster di seluruh dunia untuk membuka pintunya lebar-lebar untuk menyelamatkan para korban human trafficking atau migrasi non-prosedural yang berada di seluruh dunia. Tidak hanya berdoa tapi aksi nyata. Ini mengapa Paus tergerak gitu, karena pada saat dia masih di Argentina, dia sebagai uskup agung di Buenos Aires, itu dia juga membantu ternyata dalam paparan seorang misionaris asal Indonesia, Bapak Paus pernah bersama mereka membantu para nelayan yang menjadi korban human trafficking di Amerika Latin, khususnya di Argentina. Ini yang tergerak beliau untuk menjadi atensi gereja, dan ini menarik. Kami mendapatkan informasi terkait adik-adik saudara-saudara kita asal NTT yang ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia dan imigrasi, justru bukan dari instansi pemerintah ya, tapi justru dari pastor, Pastor Domi yang selama ini, Pastor Domi KJ SPD yang selama ini membantu untuk pastoral migran perantau di Kampar Malaysia, dan beliau mengumpulkan bersama Pastor Proki di sana untuk warga negara kita supaya khususnya asal NTT mereka untuk berjejaring dengan kami mendata kalau masih non prosedural supaya segera urus untuk proseduralnya. Hanya memang ini ternyata masih banyak warga negara Indonesia khusus asal NTT mereka berangkat non prosedural yang rentan human trafficking. Dan kali ini saudara-saudara kita di data sementara itu asal Malaka, TTS, tapi ini lagi kami tracking bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Pak Hermono sudah langsung bergerak cepat. Wilayahnya bukan di Kuala Lumpur, maka dikoordinasikan ke Konsulat RI di Penang. Dan sementara ini sedang diurus karena ini non prosedural, kita tidak mungkin khususnya dari Kemenlu melalui perwakilan RI tidak bisa menjemput langsung. Harus berkoordinasi dengan, karena ini di wilayah negara Malaysia, jadi harus berkoordinasi dengan pihak terkait yang di Malaysia. Itu yang membedakan, karena mereka bukan warga negara Malaysia, maka harus ada koordinasi dengan pihak Kemenlu di Malaysia, sehingga ada izin nanti untuk mereka melakukan koordinasi. Dasarnya apa? Ini sementara di asesmen di Malaysia untuk persiapan mereka kalau benar non prosedural berarti mereka harus
pulangkan. Kalau ada masalah hukum, diproses hukum. Tapi kalau dia hanya kena masalah keimigrasian, maka mereka bisa dibantu untuk dikembalikan ke Indonesia dan lanjut ke NTT. Yeah. Untuk sementara begitu, tapi di NTT itu yang menjadi problem. Supaya mereka tidak menjadi korban kembali, harus dipersiapkan di hulunya ini. Ini kan masalah di hilir. Hulunya ini, maka gubernur, bupati, camat, dan kepala desa berkolaborasi dengan pihak gereja untuk melakukan namanya pencegahan, human trafficking, dan migrasi aman melalui apa? Mereka perlu dilatih melalui Balai Latihan Kerja, dan juga dipersiapkan seluruh dokumennya, dan juga rekam medis, terus job order, dan juga keperluan lainnya, misalnya ada terkait dengan imigrasi, paspor, dan sebagainya, harus disiapkan mulai dari Nusa Tenggara Timur. Bukan mereka berangkat lalu jalur tikus. Maka layanan terpadu satu atap harus segera dibangun di kabupaten-kabupaten kantong migrasi yang rentan human trafficking di NTT. Salah satunya Malaka, Timur Tengah Selatan, termasuk RRI ND ini, yaitu di ND juga. Itu belum ada itu. Baik BLK maupun LTSA. Itu di ND juga belum ada tuh. Nah, jadi kalau ini belum ada, maka jangan heran mereka akan terbujuk rayu untuk pergi ke negeri jiran melalui jalur-jalur tikus. Jalur tikus di wilayah jalur timur adalah nanti lewat Nunukan, jalur tengah nanti melalui Pontianak, dan jalur barat apakah lewat Batam ataukah lewat Medan dan Dumai. Begitu untuk ke negeri jiran. Nah, ini yang harus dicegahnya bukan di hilirnya, di hulunya ini, di Nusa Tenggara Timur. Iya, ini yang setiap tahun. Bagi mereka yang mau pulang ini, itu perlu kita perhatikan betul dan membantu, tidak sekedar memulangkan. Nanti mereka ini misalnya harus didata juga oleh Pemkab, misalnya Pemkab Malaka dan Pemkab TTS maupun dari daerah asal lainnya, supaya mereka juga mendapatkan perhatian khusus untuk tidak berangkat lagi secara non prosedural. Nah, kalau mereka mau berangkat prosedural, tentu saja dilatih kompetensi di BLK dan diurus di layanan terpadu satu atap untuk legal formalnya. Nah, sedangkan kalau mereka tidak lagi berangkat, maka memperhatikan untuk pemberdayaan ekonomi lanjutan di wilayah tersebut, berkolaborasi dengan lembaga agama, misalnya gereja, untuk turun tangan. Tidak hanya kita hanya omong-omong lagi. Ini harus ada langkah konkret pemberdayaan. Iya, Pak Gabriel, ini yang 22 PMI ilegal ini itu anak-anak semua atau orang dewasa yang ditangkap? Ada dewasa dan anak-anak, tapi ini kan baru yang ditangkap di maksudnya di wilayah daerah Penang ya. Ini belum lagi nanti di wilayah lainnya. Kalau tiba-tiba kebijakan polisi di Raja Malaysia dan migrasi akan melakukan sidak, maka itu akan banyak lagi masyarakat asal NTT yang kena ini. Maka harapan kita negara dalam hal ini Republik ini Kemenlu maupun perwakilan RI harus proaktif, termasuk Pemprov dan Pemkab. Dinas-dinasnya jangan tidur. Kita harus mulai mendata anak-anak atau keluarga-keluarga kita yang ada di Malaysia supaya mereka ini legal atau ilegal ini, supaya segera dibantu. Ya, 22 PMI ilegal ini apakah juga ada yang dari ND? Ini kita lagi data karena yang data sementara baru dari Malaka dan TTS. Terkadang ini bahwa mereka ngakunya dari Malaka dan TTS, ternyata juga ada dari Flores. Itu yang kalau nanti sudah diurus oleh perwakilan RI dan malah ini KJRI Penang, akan ketahuan data-datanya mereka. Misalnya data yang paling pasti adalah surat baptis mereka, dan juga kalau ada KTP atau KK. Kalau KTP dan KK-nya itu dibuat di
Batam atau yang lainnya, ini kan yang bisa pasti adalah di Surat Bapis ya. Mhm. Jadi untuk hingga saat ini koordinasinya juga sudah sangat baik ya begitu ya Pak Jadi Gabriel ya? yang sangat responsif cepat adalah dari pihak Kemenlu, Mhm. Pak Dubes, sama konsul jenderal yang ada di Malaysia. Mhm. Iya. Sedangkan yang dari NTT sendiri memang ada reaksi tapi tidak ada aksi. Reaksi maksudnya respon, tapi aksi nyata langsung bergerak, enggak. Justru malah salah satu yang proaktif adalah Pastor Domi Kaju SPD, karena dia bersama kami itu berkoordinasi selalu ke Malaysia. Pada saat dia pelayanan di Malaysia, tidak hanya sekedar pelayanan rohani yaitu misa pada saat napas Natal dan Paskah, tapi sekaligus kami berkolaborasi untuk pendataan terhadap umat-umat, maksudnya umat yang berasal dari Malaka, dari Timur maupun Flores yang ada di Paroki Kampar. Sehingga kita mendorong juga Pastor Paroki Kampar untuk pendampingan mereka, misalnya mereka kesulitan kesehatan maupun persoalan hukum lainnya bisa dibantu oleh paroki-paroki yang ada di Malaysia, begitu. Ya, dan ini terakhir Pak Gabriel, apa yang menjadi harapan dan juga himbauan ya untuk masyarakat meminimalisir terkait dengan PMI non prosedural dan tidak ya melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa non prosedural? Ya, harapan kami pertama berharap gubernur, bupati, dan wali kota berkolaborasi bersama dengan para uskup se-Nusa Tenggara Timur yang ada di sana, terus dengan para tokoh-tokoh agama, yaitu Dewan Gereja di Gemit, terus Muslim maupun Hindu dan lainnya, untuk berkolaborasi mencegah human trafficking dan mempersiapkan mereka melalui balai latihan kerja profesional dan juga layan terpadu satu atap, sehingga NTT tidak lagi menjadi wilayah kantong human trafficking, tapi justru mereka berangkat, mereka punya rebranding baru untuk ke depan dengan gubernur yang baru juga adalah SDM yang unggul, tapi juga bisa menjadi duta pariwisata sekaligus menjadi contoh misionaris awam di luar negeri, seperti para dari NTT terkenal mengirim misionaris ini ke seluruh dunia. Ini juga bisa mempersiapkan mereka menjadi misionaris awam. Ini juga harapan kami nanti kepada Bapak Uskup Agung ND, supaya juga menjadikan persoalan migrasi ini menjadi karya nyata pada saat nanti beliau sah sudah menjadi Uskup Agung ND. Ini penting karena ND juga salah satu kantong human trafficking Uskupan Ando Edele, yaitu Kabupaten ND, Nagekeo, dan Ngada. Itu juga kantong migrasi non prosedural. Mengapa begitu? Karena belum ada BLK dan belum ada LTSA. Jadi itu rentan. Mereka pergi non prosedural dan rentan human trafficking. Kita tidak bisa marah para calon pekerja migran karena negara dalam hal ini pemerintah tidak menyiapkan perangkat yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu wajib hukumnya. Iya. Baik, ya itu menjadi harapan ya Bapak Gabriel juga untuk tokoh agama dan juga masyarakat begitu ya Pak ya? Ya, bagi kami ini tidak sekedar harapan. Bersama RRI, kita terus mengumandangkan kampanye tentang Gemah Hatimiyah, gerakan masyarakat anti human trafficking dan migrasi aman, mulai dari kampung-kampung, yaitu di desa, umat basis, dan lanjut untuk juga mendesak para anggota DPRD, Bupati, Pemkab semua bersama dengan pemuka-pemuka agama untuk keroyokan ini supaya NTT tidak menjadi kantong human trafficking lagi ke depan. Baik, ya terima kasih Pak Gabriel atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatur RND ya. Selamat pagi, salam sukses selalu. Stop coba jual orang NTT, merdeka. Merdeka.
Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Parlemen Indonesia dan Ketua Advokasi Masyarakat Sipil terkait dengan PMI ilegal asal NTT ditangkap polisi imigrasi Malaysia. Sesaat lagi kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Menjadi pekerja